Kita lanjut lagi film Taksi Part 3. Seperti aksi-aksi sebelumnya, kalau di Taksi ini kita bakal dikasih lihat tentang aksi kejar-kejaran para penjahat. Di sini juga bakal banyak aksi kocak dari para aktor. Karena selama 8 bulan Petra mengandung, Emilian tidak mengetahuinya. Jadi jangan skip video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke ceritanya. Film diawali aksi kejar-kejaran oleh sekelompok orang. Seseorang itu adalah aktor kawakan yaitu Rambo. Kemudian secara tidak sengaja di saat dia bersembunyi, dia bertemu dengan Daniel dan memintanya untuk mengantarkan ke bandara dalam waktu 20 menit. Lalu Daniel pun menyanggupinya. Montez. C'est parti. Vous avez de la monnaie? Non. Moi non plus. À ce qui paraît, les gendarmes, ils ont reçu une nouvelle arme. 18. Bien reçu, on prend. Tu rigoles, je m'arrête pas, je suis au taquet. Attendez une minute. Ça, c'est le TGV? Oh, mamma mia. Setibanya di bandara, Rambo dijemput oleh helikopter. Scene berpindah ke rumah Emilian. Beberapa bulan sebelumnya, Emilian tampak begitu stres karena ada sekelompok geng yang membuat kekacauan. Dan sampai saat ini, belum berhasil juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Saking stres dan fokusnya dia dengan urusan kepolisian, dia tidak tahu kalau istrinya Petra sedang hamil 8 bulan. Emilian kaget saat Petra bilang kalau dia hamil. Dia bertanya kepada Petra kenapa dia baru bilang kalau dia hamil. Hal yang serupa juga dialami oleh Daniel dan pacarnya Lily. Mereka sudah bertahun-tahun hidup berdua dengan sederhana. Meski belum menikah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Setiap hari selain bekerja, Daniel hanya mengurus bengkelnya yang ada di dalam rumah. Sehingga Lily mulai tidak tahan dengan semuanya. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez mes parents. Keesokan harinya, Emilian sedang sarapan pagi dengan rekan kerjanya. Dia sedang mengintai seorang Santa Claus yang tampak aneh karena bajunya kekecilan. Dan tanpa sengaja, ia melihat Santa Claus tersebut membawa senjata. Tanpa basa-basi, Emilian langsung menangkapnya. Akhirnya, hal yang membuat Emilian stres itu berakhir karena dia berhasil menangkap Santa Claus yang diduga salah satu kelompok geng tersebut. Namun apesnya, ternyata ia salah tangkap. Yang dia tangkap adalah Kapten Jono yang sedang menyamar sebagai Santa Claus. Amélia? Commissaire. On m'appelle. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue, commissaire? Mantap. Sesaat setelahnya datang seorang wanita bernama Q. Dia mengaku salah satu wartawan sebuah majalah yang ada di Perancis. Kemudian Kapten Jono melanjutkan briefing tentang komplotan geng yang belum juga bisa ditangkap.
Namun di sela-sela itu Kapten Jono mendapat kado dari geng Santa yang isinya adalah sebuah tantangan. Dia disuruh ke suatu tempat dan tepat di gang tersebut hadiah yang dijanjikan pun diberikan. Nah itu dia ternyata hadiahnya, sebuah mobil besar yang melindas mobil Kapten Jono. Untung semua penumpang di dalamnya tidak ikut hancur. Ça va, chef? Mais oui, ça va très bien même. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer à sa poursuite alors? Imagination, que diable! Kemudian salah satu polisi mencoba menghentikan mobil yang lewat, namun tidak ada yang menghiraukan. Bah oui, mais enfin, quand même, il aurait pu au moins ralentir. Mobil besar milik gangster itu tidak hanya merusak mobil-mobil di jalan, namun dia merusak halaman serta rumah warga. Il va tomber en panne d'essence avant nous. Oh bah dis donc, hein, c'était... Bien isolé, hein? Pas une fuite. Scene berpindah ke rumah Daniel. Ketika terbangun dari tidurnya, Daniel baru tersadar kalau pacarnya Lily sudah pergi dari rumah. Ketika ia di kamar mandi, dia melihat alat tes spek, namun karena dia tidak tahu alat itu apa, kemudian dia menanyakannya ke apotek. Namun karena penjaga apotek itu juga tidak tahu bagaimana cara membacanya, lalu dia menanyakan kepada anak perempuannya. Tetapi anak perempuannya malah salah paham. Ia berpikir kalau alat itu adalah milik dia, dan dia bilang kalau itu kecelakaan. Setelah mengetahui kalau itu alat tes kehamilan dan dia tahu kalau Lily sedang hamil, akhirnya Daniel langsung tancap gas ke rumah Lily. Sesampainya di sana, ia disambut oleh ayah Lily. Ayah Lily berencana ke kantor polisi untuk membahas geng yang meresahkan itu, dan ia sedang menunggu sopirnya datang. Namun di jalan, sopir General Enbon ini mengalami kecelakaan karena kaget saat berpapasan dengan Daniel di jalan. Akhirnya Daniel menawarkan diri untuk mengantar ayah Lily. Namun kebetulan Lily juga ingin pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Jadi mereka pergi bersama. Vous étiez en retard, mon grand. Accompagné. Je vous retrouve à la caserne après mon rendez-vous. Sementara itu di dalam kantor polisi, Kapten Jono mulai menyukai Kyu. Mengetahui hal itu, Kyu mencoba memanfaatkan keadaan tersebut. Ia mencoba mencuri data dari kepolisian, dan ternyata Kyu merupakan mata-mata dari geng Santa tersebut. Sebelum pergi dari kantor polisi, tiba-tiba Daniel bertemu dengan Emilian. Emilian meminta Daniel untuk mengajaknya jalan-jalan. Mereka berdua saling curhat dan Emilian bilang kalau sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Daniel pun terkejut kenapa Emilian tidak pernah cerita tentang hal itu. Setelah mereka saling curhat, di kejauhan Emilian melihat seorang Santa Claus yang ia curigai sebagai anggota geng. Kemudian mereka mengikutinya. Tibalah mereka di suatu tempat dan Emilian ingin melihat-lihat keadaan tempat tersebut. Namun karena Emilian selalu apes, ia akhirnya tertangkap oleh geng Santa tersebut. Lebih kagetnya lagi, Kyu juga ada di sana dan dia mulai menginterogasi Emilian. Dan secara terpaksa Emilian memberikan info tentang kepolisian. Kyu tidak menyiksanya, namun dia punya cara tersendiri agar para tawanannya bisa memberikan apa yang ia mau. Kyu mulai memakan es krim milik Emilian. Dengan begitu Emilian merasa senang dan akhirnya mau memberikan semua info tentang kepolisian. Daniel yang berhasil kabur akhirnya pergi ke kantor polisi untuk menginfokan ke Kapten Jono. Dan tanpa pikir panjang, para anggota kepolisian itu langsung bergerak ke gudang tempat Santa-Santa itu menculik Emilian. Namun di saat itu pula Kapten Jono mendapatkan informasi kalau geng Santa itu sedang merampok sebuah bank. Dan tiba-tiba Kyu sudah ada di kantor polisi dan ikut serta dalam mobil Kapten Jono. Tapi berkat informasi yang Kyu dapat dari Kapten Jono, ia menginfokan ke komplotan tersebut. Lalu komplotan itu berhasil kabur. Kemudian Daniel pun mengejar komplotan tersebut. Setibanya di sebuah gudang, Kyu langsung pergi meninggalkan Emilian. Di sana sudah dipasang bola beton yang mana dalam waktu 5 menit bola itu akan menimpa Emilian jika Emilian tidak berhasil lolos. Oh non, pas la boule!
Namun sekali lagi Daniel berhasil menolong Emilian. Tanpa sempat berterima kasih, Emilian malah memarahi Daniel. Kenapa Daniel meninggalkan ia sendirian di sana? Setelah sedikit perdebatan, akhirnya mereka mulai menganalisa lagi kemana komplotan itu pergi. Dengan kejeniusannya, Daniel mencoba melacak dari bekas ban, yang ternyata mobil itu pernah menginjak salju. Dan karena itu, ia mengetahui di mana komplotan tersebut. Daniel dan Emilian langsung tancap gas. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di tujuan dan mereka berhasil menemukan markas geng di pegunungan Swiss. Seperti biasa, Kapten Jono yang selalu sok tahu juga tiba di pegunungan itu. Ia memaksakan diri untuk ikut dalam operasi salju tersebut. Namun saat menunggu, Daniel dan Emilian terlibat pertengkaran yang akhirnya menyebabkan mereka ketahuan oleh komplotan itu. Mereka berdua juga sempat ditembaki. Allez en route. Di saat para komplotan Santa ingin kabur, Daniel mencoba mengejar dengan menuruni lereng gunung dengan menggunakan mobil taksi itu. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Jenderal Edmond melihat mereka dari lokasi penjemputan. Kemudian Jenderal Edmond menginfokan kepada semua pasukan untuk segera turun ke sana. Sesampainya di bawah, para komplotan itu berhasil ditangkap karena ternyata di bawah sudah ada pasukan polisi yang menyamar di dalam salju. Bon, allez, emmenez-la. Oh, I'm coming. Non, et puis elle doit être fraîche en plus. Di saat itu juga ternyata air ketuban Petra pecah dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu Petra menelpon Emilian. Ia bilang kalau ia akan segera melahirkan. Dengan sigap, Daniel langsung mengantarkan sahabatnya itu ke rumah sakit. Daniel menemani Emilian yang sedang panik gak karuan itu. Dan akhirnya persalinan itu pun berjalan dengan lancar. Vous voulez couper le cordon? Tidak lama kemudian, Lily datang dan Daniel melamar Lily di rumah sakit tersebut. Namun, Lily memberikan syarat kalau saat itu juga Daniel harus menengok calon anaknya dan akhirnya film itu pun selesai. Nah, itu tadi rangkuman cerita dari film Taksi ketiga. Yang saya tidak tahu kenapa ada Rambo di awal film tersebut. Dan sampai film selesai pun saya juga nggak tahu kemana perginya si Rambo itu. Ya udahlah ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam membacakan alur cerita film ini. Semoga video yang kita sajikan bisa menghibur kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton video kita sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.